bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Asher Malah Beterem Kol Yitzer Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye. Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitwa, Hakol Lefado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali untuk Bible Study dan topik yang akan kita pelajari adalah siapakah Ismail. Saya suka sekali topik ini karena kita banyak salah paham terhadap Ismail dan kita akan belajar secara alkitabiah yang tidak terprovokasi oleh isu-isu sebelah, siapakah Ismail. Dan kalau kita pelajari di sepanjang Alkitab, sebenarnya Ismail ini adalah sosok yang positif dan sebenarnya tidak ada konflik dengan orang-orang Israel. Kita mulai ya. Beshem ha'af ve'ben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Ismail. Apa artinya Ismail? Ismail artinya ish, ya, dia. Shema, mendengar. Siapa yang mendengar? Elohim. Berarti artinya Elohim, dia mendengar. Nama Ismail lekat dengan kata Shema. Apa itu Shema? Shema adalah hukum untuk orang Israel yang disebut dengan Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, kalau kita bisa menggabungkan antara
hukum Shema dengan Ismael. Ismael. Nah, berarti ini tentu saja ada hubungannya. Dan nama Ismael bukan sembarangan nama. Anda harus ingat bahwa nama Ismael bukan karang-karangan dari Hagar, tetapi sebuah nama yang diucapkan oleh seorang Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, Tuhan besar-besar. Malaikat Tuhan besar-besar itu bukan malaikat biasa, tetapi dia adalah Teofani Allah. Wow, berarti Ismail bukan orang biasa. Apa yang lekat dengan nama Ismael? Ada hukum Shema yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang menjadi dasar kepercayaan monoteisme dari orang-orang Yahudi. Kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, Shema. Hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dan hukum ini seharusnya dibaca dengan lengkap. Shema Israel biasanya hanya disebut dengan Shema saja. Dan Anda harus ingat, saya baru upload hari ini, bahwa nama itu karakter. Nama itu adalah jiwa. Nama adalah pribadi orang itu sendiri. Nah, seperti namanya Ismail, yang dimana Elohim mendengar bahwa apa yang diucapkan oleh Ismail didengar oleh Tuhan. Nah, kalau Anda mau belajar mengenai apa itu nama yang ada hubungannya dengan neshama, neshama itu jiwa. Nama itu Shem bahasa Ibraninya. Shem adalah kependekan dari kata neshama. Jadi nama mencerminkan jiwa dari si penyandang nama itu. Bicara mengenai Ismail, kita nggak bisa lari dari satu sosok, yaitu ibunya sendiri. Dan kalau Anda membaca Alkitab dan mendengar ada sebuah nama perempuan, Anda harus ingat, Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki, budaya kaum lelaki. Tapi kalau Alkitab menulis nama perempuan, berarti nama perempuan ini bukan sembarangan. Dia pasti sosok yang paling penting, you name it. Anda bisa sebut nama siapa saja perempuan yang ada di Alkitab, dia pasti punya peran. Jadi termasuk di sini Hagar. Dan Hagar nanti menjadi suatu bahasan khusus oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 4. Orang-orang Kristen di Indonesia biasanya males atau enggan untuk membicarakan Ismail dan Hagar. Kenapa? Karena kita ada di negara yang mayoritas Muslim, yang dimana teman-teman Muslim itu mengaku bahwa agama mereka adalah dari Bapak Abraham menurut garis Ismail. Sehingga ya orang Kristen jadi enggan untuk bicara mengenai Ismail. Tapi kita tidak memusingkan apa yang mereka klaim. Nggak apa-apa, mereka boleh percaya apa saja. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Mereka juga punya argumentasi untuk mengatakan bahwa agama mereka dari garis Ismail. Dan itu bisa diterima juga. Tetapi apa yang kita pelajari adalah apa yang tertulis di Alkitab. Dan itu menjadi suatu pewahyuan yang besar bagi kita orang-orang percaya. Dan sosok Hagar dan Ismail bukan orang sembarangan. Jadi dia bukan seperti pemeran figuran, tapi dia adalah tokoh penting antara ibu dan anak ini. Ya. Jadi inilah Hagar, yang dimana kata Hagar itu bisa dalam artian lari atau terbang, tapi juga dalam artian ger. Ger itu apa artinya? Orang asing. Wow. Jadi mungkin Hagar ini bukan namanya sendiri, atau dia punya nama sendiri dalam bahasa Mesir, tapi dia dipanggil dengan panggilan Hagar. Ha itu adalah definite artikel seperti kata Inggris itu the, atau seperti dalam bahasa Indonesia itu sang atau si. Nah, jadi ger itu asing. Berarti kalau Hagar, si asing, si orang asing, atau the stranger. Jadi di sini adalah nama bagi Hagar. Kenapa kok dia disebut dengan the stranger? Karena the stranger, dia hadir di antara orang-orang Semit yang dia berasal dari Mesir. Dan bahkan Hagar ini oleh Paulus digunakan sebagai lambang bagi Israel. Wow. Wow. Jadi di sini menurut Alkitab, Hagar tidak mewakili agama Islam. Enggak. Nah ini kalau teman Muslim mengatakan mereka dari garis Ismail, ya nggak apa-apa. Tetapi di sini kita membicarakan Alkitab. Bahwa Hagar
merupakan lambang bagi Israel. Anda tahu Israel itu apa? Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel memiliki hukum namanya Shema. Dan Hagar punya putra namanya Ishmael. Kenapa memiliki akar kata yang sama? Nah, biasanya orang-orang Yahudi itu kalau mempelajari Alkitab itu belajar dari akar kata yang sama, itu namanya ilmu binyan af mikatuf echad atau ilmu intertextuality study. Ini adalah ilmu yang diciptakan oleh Rabbi Hillel. Rabbi Hillel itu adalah pendiri dari Beit Hillel yang menurut catatan para rabi atau para komentari, mereka menafsirkan bahwa Yesus Kristus sekolah kerabiannya itu dari Beit Hillel. Maka Yesus Kristus itu sebenarnya mazhabnya sama, yaitu mazhab Farisi. Yesus itu juga orang Farisi. Nah, di sini Rasul Paulus itu bukan orang sembarangan. Rasul Paulus itu adalah seorang rabi, yang dimana dia menghubungkan apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian dengan sosok Hagar yang kemudian dihubungkan dengan bangsa Israel. Jadi Hagar adalah perempuan Mesir yang dijadikan budak oleh keluarga Abraham setelah Abraham dan Sarah itu pernah ke Mesir. Kemudian ketika keluar dari Mesir, ketika diusir oleh Fir'aun karena ketakutan mendatangkan tulah bagi Mesir, maka kemudian Abraham diberikan harta benda yang banyak termasuk budak-budak. Nah, satu di antaranya yaitu Hagar yang disebut dengan nama Hagar, si orang asing. Memang Hagar pernah lupa diri. Hagar pernah sombong. Ketika ternyata dia dapat mengandung. Artinya dia memiliki hal yang lebih daripada nyonyanya sendiri. Nah, di sini dia pernah takabur. Tapi kalau Anda mempelajari Alkitab, sepanjang kehidupan Hagar, dia hanya satu kali bersalah. Dan dia bayar kesalahannya itu seumur hidupnya. Dan Anda tahu, Hagar dikenan oleh Allah dan bahkan Hagar diperbolehkan untuk menamai nama Tuhan. Yang dimana dia menamai nama Tuhan dengan El Roy. Saya tanya, perempuan mana di Alkitab yang dikenan oleh Tuhan memberikan nama bagi Allah? Gak ada. Even Sarah tidak. Even Leah atau Ribka. Bahkan Maria sendiri. Dia nggak menamai nama Tuhan. Tapi yang menamai nama Tuhan satu-satunya perempuan Hagar. Dan yang lain banyak. Misalnya, Abraham menamai nama Tuhan dengan El Shaddai. Atau Adonai Yireh. Atau yang disebut dalam bahasa Inggris itu Jehovah Jireh. Daud menamai nama Tuhan dengan Adonai Roy. Tuhan Gembalaku. Dan banyak sekali nama-nama yang diberikan oleh para tokoh laki-laki di Alkitab. Tetapi cuma ada satu tokoh perempuan yang memberi nama kepada Allah, yaitu Hagar. Sekarang saya tanya, berarti Hagar ini bukan perempuan biasa. Dia adalah pelihat. Anda tahu pelihat itu apa? Pelihat adalah karakter nabi. Nah, berarti sebenarnya Hagar di sini memiliki karakter kenabian. Jadi Hagar di sini adalah nabiah. Saya kupas sedikit saja karena fokus kita nanti di Ishmael. Tapi saya harus membahas mengenai Hagar supaya kita dapat memberikan gambaran siapa itu Hagar, ibu dari Ismail. Dan Hagar adalah perempuan yang beriman yang dihormati di dalam kitab Torah. Walaupun dia pernah bersalah, emangnya nggak ada nabi yang bersalah? Semua pernah bersalah, termasuk Hagar pernah bersalah. Tetapi kesalahannya itu dia bayar seumur hidup dan dia membuktikan bahwa dia adalah perempuan yang setia. Ketika dia memberi nama El Roy, di situ ada juga sumur, maka ada sumur Lahai Roy atau BR Lahai Roy. Dan sumur ini identik dengan rumahnya Hagar di masa datang. Ya, ingat-ingat, rumahnya Hagar itu di BR Lahai Roy atau di sumur Lahai Roy. Nanti Anda akan terheran-heran. Siapa nanti yang tinggal di sumur Lahai Roy, di dekat sumur Lahai Roy? Anda nanti terheran-heran. Siapa dia? Isa. Wow. Isa tinggal di dekat sumur Lahai Roy. Artinya Isa nanti ada rekonsiliasi dengan
Ismail. Ini biasanya nggak pernah dibahas oleh orang Kristen gara-gara orang Kristen sudah bete duluan kalau dengar nama Ismail. Gara-gara Ismail itu keledai liar udah bete. Padahal itu adalah terjemahan yang lost in translation. Maka saya ingin Anda malam ini jangan bete kepada Ismail. Karena Ismail adalah sosok yang luar biasa. Dan bahkan Ishak sangat mencintainya. Nah, sekarang ada satu momen yang dimana ada pengusiran Hagar dan Ismail dari kemah Abraham. Dan kemudian kita rasain lu, orang Kristen kan kayak begitu. Kayak menganggap Hagar dan Ismail ini adalah tokoh antagonis. Sehingga orang Kristen rasain lu. Diusir oleh Abraham. Tapi Anda tahu, momen pengusiran Hagar dan Ismail dari kemah Abraham itu adalah sebenarnya momen yang manis. Yang sudah disediakan oleh Allah. Bahkan di dalam setiap derita itu ada blessing in disguise. Apa blessing in disguise-nya? Di situ adalah momen Hagar menjadi perempuan merdeka yang tidak lagi menjadi hamba dari Sarah. Kalau dia selama-lamanya menjadi hamba dari Sarah, dia akan selama-lamanya ditindas oleh Sarah. Jadi ketika Tuhan, udah dengerin istrimu, suruh kamu ngusir si Hagar itu. Udah, usir aja. Dan ketika pengusirannya itu, Hagar dan Ismail ada di dalam pemeliharaan Allah. Abraham waktu itu marah banget. Kok aku disuruh ngusir sih? Gitu kan. Nah, dan yang paling penting, dalam Galatia pasal 4, kalau Anda belajar Alkitab dengan benar, Anda tidak akan melihat Hagar dan Ismail adalah sosok yang negatif. Karena Rasul Paulus memberikan suatu perlambangan bahwa Hagar adalah Yerusalem sekarang. Berarti Hagar adalah lambang dari Israel secara jasmani. Kaget kan? Nah, jadi Hagar adalah gambaran perjanjian Sinai, yaitu gambaran dari hukum Torah. Shema Israel. Ismail. Jadi di dalam kehidupan Kristen juga demikian. Israel adalah keturunan secara harfiah, secara lahiriah, bahwa dia adalah keturunan dari Abraham. Karena dia dilahirkan dari 12 suku-suku Israel. Dia memang keturunan lahiriah. Dan dia ada di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan di mana? Hukum Taurat diberikan di Sinai. Maka Rasul Paulus mengatakan Hagar adalah Yerusalem yang sekarang. Hagar adalah Gunung Sinai. Berarti Hagar dan Ismail menurut kitab Injil, ya, bukan klaimnya teman Muslim. Saya mempersilahkan teman Muslim mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Ismail. Nggak apa-apa. Itu juga bisa dibuktikan kok. Tetapi Alkitab mengatakan Hagar dan Ismail adalah perlambangan untuk Israel jasmani. Jadi di sini Ismail adalah lambang Israel jasmani. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Ingat nama Ismail lekat dengan Shema, dengar. Dan hukum ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Tuhan Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang memang itu adalah hukum utama bagi orang Israel. Hukum Shema, Shema Israel. Adonai Elohinu, Adonai Echad. Sekarang kita masuk ke perjanjian baru. Bukti Alkitabiah bahwa Hagar bukan sosok antagonis. Hagar bukan tokoh sampiran, enggak, tapi dia adalah tokoh utama Alkitab. Yang biasanya orang Kristen bete kalau ngomongin dia. Kita baca Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak? Wow. Jadi di sini di kitab Tawarik dituliskan Abraham punya 2 anak. Jadi kalau ada Hagar hamil, Tuhan itu nggak begini. Ups, hamil. Lahir.
Tuhan nggak akan bilang ops kepada Abraham. Jadi ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, ngambil Hagar, hamil lagi, ups, lahir. Mungkinkah Tuhan berkata ops kepada Abraham? No. Berarti putra Abraham Ismail memang ada di dalam rencana Allah. Dan di sini Rabi Syaul, Rasul Paulus mengatakan Abraham punya 2 anak. Berarti ini adalah anak sah dari Abraham. Jadi Ismail bukan anak gampang. Ismail bukan anak haram. Ismail adalah anak sah dari Abraham. Abraham memiliki 2 anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Kenapa? Karena ini nanti menjadi 2 perlambangan keturunan Abraham secara jasmani dan secara rohani oleh karena iman. Ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya diperanakkan menurut daging dan dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ya, perhatikan. Yang lahir dari hamba itu lahir dari daging. Israel lahir secara keturunan lahiriah dari keturunan Abraham kan? Nah, dan kemudian satu lagi oleh karena janji. Wow. Ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Perhatikan, ini kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Jadi Allah tidak akan bilang, "Ups," kepada Abraham. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Asli kan memang. Hagar itu memang orang Mesir kan? Dari Gunung Sinai. Dan melahirkan anak-anak penghambaan. Itulah Hagar. Penghambaan hukum Taurat. Dan Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama seperti Yerusalem yang sekarang, berarti sama dengan Israel secara jasmani, secara harfiah. Karena ia hidup dalam penghambaan dengan anak-anaknya di bawah penghambaan hukum Taurat. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka. Dia adalah ibu kita. Di sini Rabi Syaul menggambarkan Israel ada. Memang dia anak secara jasmani. Tetapi ada golongan orang-orang yang terpilih oleh karena imannya. Maka dia adalah anak-anak oleh karena janji. Jadi Lina, Ismail yang artinya Allah Elohim kiranya mendengar. Berasal dari kata Syama, artinya mendengar. Dan kata El. Nama Ismail bukan karang-karangan Hagar. Nama Ismail diberikan oleh malaikat Tuhan. Bahasa Ibraninya Mal'ah Adonai. Mal'ah Adonai itu bukan malaikat biasa. Itu adalah penampakan Allah di perjanjian lama dengan wujud malaikat. Maka Mal'ah Adonai ini bisa berfirman, bisa menerima penyembahan. Berarti nama Ismail, siapa yang kasih? Ya Tuhan sendiri. Berarti nama Ismail bukan nama sembarangan. Dan sosok Ismail bukan sosok sembarangan. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Udah dikasih pesan. Bukan nama lain, tapi Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Anda tahu ketika Hagar tadi sombong karena merasa lebih bisa memberikan keturunan kepada Abraham, dia sombong, maka akhirnya ditindas oleh nyonyanya yaitu Sarah, sampai dia nggak tahan, dia harus lari keluar dari kemah Abraham. Tapi kemudian apa? Disuruh pulang oleh Mal'ah Adonai. Kamu hamba Sarah? Nah, kenapa kok panggilnya hamba Sarah? Karena Hagar pernah sombong, takabur. Tuhan mengingatkan Hagar, kamu itu hambanya Sarah. Pulanglah ke rumah nyonyamu. Hagar nolak enggak? Hagar taat. Hagar mendengar. Dengan konsekuensi apa? Dengan konsekuensi dia akan dihajar seumur hidupnya
oleh nyonyanya, ditindas habis-habisan oleh nyonyanya. Artinya di sini Hagar pulang dengan resik. Dan Malah Adonai ini bukan hanya sekali ketemu Hagar, ketemunya 2 kali. Ada nggak perempuan lain yang ditemui oleh Malah Adonai yang adalah teofani Allah, penampakan Allah di Perjanjian Lama, bukan sekali 2 kali, ya. Nah, Malah Adonai ini menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Syur. Hagar dan Ismail direndahkan oleh orang-orang Kristen gara-gara terjemahan keledai liar. Padahal terjemahan itu kurang tepat. Dan gelar bagi Ismail sebagai seorang keledai merdeka, saya nggak mau pakai liar supaya jangan menjadi konotasi jelek, ya. Gara-gara itu terus dibilang keledai liar. Terus kalau denger teman muslim yang begini begitu, terus kita langsung ngatain kan, dasar keledai liar, ya kan? Wow. Tapi Alkitab Perjanjian Baru tidak mengatakan bahwa mereka diwakili oleh Hagar. Tetapi siapa yang diwakili oleh Hagar? Yang diwakili oleh Hagar adalah orang Israel yang berteman dengan orang Kristen. Begitu bukan? Nah, jadi inilah silsilahnya tabel bangsa-bangsa yang dimana semua lahir dari Adam. Ketika manusia itu berbuat jahat, berbuat dosa, hampir melanda seluruh manusia, ada satu orang salah yaitu Nuh dan keluarganya. Maka Nuh diselamatkan melalui bahtera itu. Dan setelah itu Nuh menjadi bapak dari semua bangsa-bangsa di dunia melalui 3 putranya. Ya, di sini ada Nuh. Nuh punya 3 putra yaitu Ham, Sem, dan Yafet. Khusus di jalur Sem ini, maka ada kata Semitik. Sem melahirkan Eber. Nah, Eber ini yang kemudian nanti melahirkan bangsa Ibrani. Eber, Ibrani. Ya. Eber sendiri punya 2 putra. Siapa putranya? Yoktan dan Pelek. Yoktan ini bapak moyangnya orang-orang Arab. Dan kemudian Pelek nanti melahirkan Abraham yang dari istrinya Sarah itu nanti melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Israel. Nah, di sini Abraham punya putra namanya Ismail yang dari Hagar itu. Nanti keturunannya Ismail itu kawin mawin, ya, kawin campur dengan keturunannya Yoktan. Maka kalau teman muslim atau sebagian orang-orang Arab itu mengatakan kami dari rumpun Ismail, menurut tabel ini bisa diterima. Ya, bisa, ya. Tetapi ingat tadi Perjanjian Baru mengatakan Hagar dan Ismail adalah Yerusalem yang sekarang. Jadi inilah Malah Adonai pertama kali ditulis di Alkitab. Itu nggak menemui siapa-siapa loh. Dia menemui siapa? Dia menemui perempuan. Ya. Jadi pertama kali ada teofani Allah yaitu Malah Adonai. Nemui seorang manusia. Siapa perempuan atau manusia pertama yang ditemui oleh Malah Adonai? Dia adalah Hagar. Coba saya tanya. Hagar ini penting apa enggak? Penting. Walaupun orang Kristen itu agak enggan untuk membicarakan Hagar. Malah Adonai menemui Hagar yang pertama kali ketika Hagar melarikan diri dari rumah nyonyanya. Dan kemudian Malah Adonai itu secara spesifik memanggil nama Hagar sebagai hamba Sarai dalam Kejadian 16 ayat 8. Kenapa? Untuk mengingatkan, hei kamu Hagar, kamu nggak boleh sombong. Kamu harus ingat tempatmu di mana? Kamu adalah hamba Sarah. Udah kamu pulang ke rumah nyonyamu. Dengan konsekuensi dia akan ditindas habis oleh Sarah. Tapi di sini Hagar setia. Dia pulang dengan segala resikonya. Nah, kenapa kok Hagar harus kembali ke kemah Abraham? Kenapa? Ya, kalau kita berpikir secara gampangnya, zaman dahulu itu belum ada tes DNA. Kalau punya anak terus ngeklaim, ini anaknya Abraham. Nggak ada yang percaya, ya kan? Kan nggak ada tes DNA. Kalau hari ini bisa,
tes DNA. Kalau zaman dulu, seandainya Hagar dalam keadaan hamil, melahirkan anaknya di luar kemahnya Abraham, maka dia tidak akan terhitung sebagai putranya Abraham. Maka Hagar harus kembali ke kemah Abraham supaya putranya nanti mendapatkan suatu pengakuan, peneguhan bahwa ini adalah yang diangkat sebagai putra dari Sarah, dia adalah putra juga dari si tuan, yaitu Abraham. Maka haruslah Hagar kembali ke kemahnya Abraham untuk mendapatkan pengakuan bahwa anak yang dilahirkannya ini adalah putra sah dari Abraham. Simpel. Nah, jadi Ismail itu adalah putra sah dari Abraham. Jelas sekali Mal'ah Adonai datang kepada Hagar itu bukan hal yang biasa. Itu adalah hal yang luar biasa. Bahkan di sini Hagar bisa menamakan nama Allah dengan El Roi. Pertemuan sosok Mal'ah Adonai selanjutnya itu nanti ada di dalam kitab Keluaran yang dimana Mal'ah Adonai, Teofani Allah, menemui Musa. Wow, ya. Setelah bertemu dengan Hagar, Mal'ah Adonai menemui Abraham tentu saja, dan sosok setelah itu siapa? Musa. Berarti di sini Hagar, Abraham, Musa, kelasnya sama. Jalur kenabian, memiliki kualitas kenabian. Dan Anda lihat di sini, Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, Tuhan-nya ini besar-besar. Berarti ini adalah Yod-He-Vav-He. Penampakan Tuhan sendiri di Perjanjian Lama. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Enggak apa-apa, dua-duanya betul. Nah, dan Mal'ah Adonai ini disamakan dengan apa? Tuhan di ayat keempat. Ya, di ayat 2 disebut dengan Mal'ah Adonai. Di ayat keempat disebut dengan Tuhan besar-besar. Ini adalah Yod-He-Vav-He. Sebagian orang menyebutnya dengan Yahweh. Orang Yahudi menyebutnya dengan Adonai. Dan Mal'ah Adonai ini berfirman. Sosok ini yang menemui Hagar. Wow. Dan ketika menemui Musa, Mal'ah Adonai mengatakan, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Fayamor Anohi Elohe Afiha, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yaakov. Jadi di sini nama Ismail bukan nama sembarangan. Karena dia nama yang keluar dari firman Mal'ah Adonai. Jadi sosok Ismail pun bukan sosok yang biasa. Dan kemudian ada janji mengenai Ismail berkat sebagai bangsa yang besar yang sifatnya seperti di dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu keledai liar. Nah, biasanya ini jadi olok-olok dari orang Kristen kalau mereka lagi marah dengan teman muslimnya, kemudian ngata-ngatain, dasar keledai liar. Padahal itu terjemahan yang buat saya itu lost in translation. Saya lebih memilih terjemahan keledai liar itu adalah sebagai keledai merdeka. Kalau keledai merdeka itu nggak ada tuannya. Berarti dia adalah sosok yang merdeka. Dan demikianlah Ismail adalah sosok yang merdeka bersama-sama dengan ibunya. Jadi kalau menemui kata keledai liar, coba liarnya itu dibuang. Karena itu membuat suatu konotasi yang jelek. Keledai merdeka. Ya. Dan di sini dari penindasan oleh Sarah nanti akan timbul berkat, yaitu Ismail, yang dimana anaknya ini didengar oleh Tuhan. Ayat 10, Kejadian 16 ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung lagi banyaknya. Nah, ini berkat kepada Ismail. Kejadian 16 ayat 11. Orang Kristen harus sadar tidak boleh merendahkan sosok Ismail. Ismail adalah nama pemberian dari Tuhan sendiri. Yod-He-Vav-He sendiri. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar syama tentang penindasan atasmu.
Nanti dari penindasan akan ada kemerdekaan. Dan ini nanti juga yang terjadi pada bangsa Israel. Dari penindasan di Mesir, nah kemudian masuk ke padang gurun, disitulah momen kemerdekaan dari orang-orang Israel. Ketika mereka berkelana di padang gurun itu justru momen kemerdekaannya. Nah sekarang kita belajar mengenai loss in translation, mengenai terjemahan keledai liar tadi, yang kalau orang Kristen ngomongnya itu sambil nyinyir, dasar keledai liar, sambil marah-marah begitu kan, biasanya. Nah, mungkin lebih baik dibilang keledai hutan atau keledai merdeka. Hanya tertulis di Alkitabku, awal tercipta semesta raya, awal tercipta manusia dan bangsa-bangsa juga bahasa di dunia. Semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh